Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sore ini di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bersama saya Arjuna Syaputra. Dan seperti biasa tiap sore kita akan ngobrol dengan bahasan yang berbeda-beda, dengan insight yang beda-beda, dan juga narasumber yang tentunya dari berbagai macam profesi, perspektif, dan juga background. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau teman-teman hari ini sedang mengerjakan banyak hal ya. Di jam 4 sore biasanya agak tone down sedikit. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walaupun banyak hal yang dikerjakan. Yang penting sehat dulu. Untuk mungkin yang lagi demam atau nggak enak badan, istirahat dulu, make sure vitamin sama kalau gue sih lebih ke vitamin, olahraga ya. Itu penting banget, sama tidur yang cukup. So those three things menurut gue akan mempengaruhi kinerja kita the whole day. Jadi kalau teman-teman nanya gimana moodnya biar seharian bagus, ya tadi harus kalau bisa olahraga pagi, terus tidurnya cukup, makannya sehat. The rest pasti I believe you can conquer the day, the whole day. Oke, nah ngomongin soal hari ini seperti biasa, podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini bisa ditonton di banyak platform. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia, dari gue Arjuna Syaputra untuk semua yang sudah nonton dan tune in hari ini di podcast kita. Ada kurang lebih 10 platform yang kita bisa akses untuk teman-teman nonton. Ini ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, semuanya Partai Perindo. Sebagian pasti sudah hafal ya, harus kemana kalau mau nonton. And then RCTI Plus, Okizon, oke, dan Sido News, inews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga websitenya Partai Perindo. Tinggal dipilih mau yang mana untuk diakses ya. Dan kalaupun nggak sempat nonton hari ini atau nontonnya setengah malam, nanti bisa ditonton juga di YouTube karena biasanya udah di archive seperti itu. Nah, ngomongin soal nonton, teman-teman juga nggak cuman bisa nonton. Nanti ada e-voucher yang kita bagikan masing-masing untuk beberapa pemenang. Rp100.000. Caranya gampang banget, tinggal nonton sampai kelar, terus bikin 1-2 kalimat yang relate dengan bahasan kita hari ini. Dan nanti yang beruntung akan kita pilih dan dapat e-voucher tadi. Tapi syaratnya gampang banget, jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Oke, so bahasan kita hari ini basically udah banyak sering kita bahas ya. Gimana bicara mengenai kehidupan berdemokrasi di tanah air, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kita tahu bahwa Indonesia negara demokrasi salah satu terbesar di dunia, dan juga kita walaupun demokrasi tapi ada paham-paham yang memang bebas tapi tetap punya aturan. Jadi bukan sembarangan, tapi kita juga menghormati hak-hak orang lain. Nah, bicara mengenai bagaimana demokrasi kita berkembang dan bagaimana sebenarnya kehidupan berbangsa dan bernegara ini saat ini. Nah, untuk ngobrolin soal bagaimana hal yang tadi saya sebutkan di awal, kehidupan demokrasi di bangsa dan negara, kita akan ngobrol dengan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, ada Bang Muhammad Sofyan yang sudah hadir di studio kita sore hari ini. Assalamualaikum Bang Sofyan. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Katanya jauh-jauh dari Bogor nih ya? Alhamdulillah baik. Aduh, nggak jauh sih ya Bogor ya. Kak, KRL deket, paling sejam ya. iya. Apa kabar, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. BKR. Oke, baik. Bang Sofyan, hari ini ngapain aja selain ke podcast? Agendanya hari ini? Saya sebenarnya sehari-hari di partai ya. Di partai, oke. Partai di kantor DPP Partai Perindo ya. Oke. Karena jabatannya sendiri sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo. Yang di Menteng. Yang di Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Menteng. Oke, deket dong sebenarnya ya, Dekat. kantornya ke sini. Pertama kali ke podcast kita ya. Iya, iya, Oke. betul. Udah pernah nonton belum podcastnya? Beberapa kali. Berapa kali Sempat nonton lihat sih. kan ya. Kemarin kan sibukan dengan Oke. verifikasi ya, jadi nggak ada. Iya, nggak waktu. apa-apa. Tapi udah tau lah ya podcastnya kira-kira. Santai aja Bang. Iya, iya, aman. Ini kita nggak ada cemilan sih, emang harusnya ada cemilan gitu ya. Nggak juga katanya, nggak boleh Oh iya, ngobrol sambil nyemil juga keselak ya. Aku pernah lagi siaran batuk. Ya oke. Bang Sofyan, Bang Sofyan adalah tadi kan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo. Sebelum kita ngobrol soal kehidupan demokrasi di tanah air dan juga perkembangannya, Bang Sofyan kalau boleh tahu backgroundnya seperti apa sebelum terjun ke parpol? Background saya adalah aktivis ya, Oke. pelaku organisasi.
Saya lebih banyak menggeluti keorganisasian di kampus ya. Baik. Eh, karena punya basically di organisasi, maka cenderungannya ada di politik. Oke. Mhm. Saya selalu sering pernah beberapa kali buat partai ya bersama teman-teman. Mhm. Udah empat periode saya mengikuti verifikasi ini. Oke. Partai Mat Bangsa, Partai Nasdem, terus Partai Perindo 2 ini. Ini yang kedua kali di Jadi Partai Perindo. kalau ini udah keempat kalinya mengikuti Verifikasi tadi. ngurusin verifikasi. Ya, karena kita tahu minggu lalu ya, sampai sekarang pun masih ada prosesnya ya. Beberapa partai juga sudah datang kemarin, ada yang barengan, ada yang Perindo duluan ya, hari pertama ya kalau saya nggak salah. Dan tapi tadi aktif di organisasi. Dulu kuliahnya ngambil apa bang? Ilmu ya? Saya S1 di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, S2 di UIN, jurusannya Ahwalus Syariah. Kalau diterjemahkan itu hukum keluarga ya. Sekarang lagi menempuh S3 juga hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Ya. Oke, menarik. Perindo ini kan tahun kedua ya verifikasi ya sempat ya. Udah 2 kali itu. Kalau bicara mengenai Perindo dan Bang Sofyan sendiri, kenapa akhirnya memilih bergabung di Perindo? Alasannya apa dulu? Ini memang punya sejarah ya, sejarah manis dengan ketua umum ya. Soal bagaimana perjuangan di negara ini, kita sama-sama mendirikan partai, itu Partai Perindo. Berawal kan partai ini adalah ormas ya, ormas Perindo, lalu kemudian bertransformasi menjadi partai politik. Karena memang ormas itu terlalu sempit ya, jadi hanya sekedar moral force gitu, dorongan moral, tidak bisa policy dari kebijakan polisi dan segala macam. Tapi kalau politik lebih pada struggle of power, bagaimana kemudian kita bisa leluasa mengintervensi sebuah kebijakan itu, karena ini penting sebagai sebuah jalan yang mulia ya, jalan pilihan mulia untuk mau tidak mau secara konstitusional partai politik adalah melalui saluran kekuasaan melalui partai politik. Iya, karena kita tahu kalau ormas kan ruang lingkupnya terbatas tadi ya. Kalau ya politik partai gitu, kita tadi ada di dalam bisa membuat kebijakan, perubahannya juga bisa lebih nyata ya bang ya, yang kita buat ketika kita bergabung ke politik. Dan berarti visi misinya sangat sejalan dengan Partai Perindo, dan kita tahu bahwa Partai Perindo ini partai anak muda ya, partai modern sekali. Kita lihat bagaimana tadi ada konvensi rakyat segala macam. Nah, kalau bicara dari Bang Sofyan sempat menyinggung bahwa dari awal bahwa ada kemarin kan 1 Agustus ya, verifikasi faktual dan juga banyak hal. Pengalaman kemarin Bang, itu kan kedua kali ya sebenarnya. Ada hal nggak yang di highlight dari ketika kita mendaftar kemarin? Saya kira memang menarik ya. Perindo adalah salah satu partai yang sungguhnya yang paling siap mengikuti proses verifikasi ini. Ketika disampaikan pengumuman itu oleh KPU, kita hari pertama mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu di luar partai yang parlemen ya. Ya tentu ini adalah bagian dari hasil kerja keras ya. Tapi tahapan itu masih panjang. Jadi tidak hari ini kita daftar selesai. Ini adalah bulan tahapan pendaftaran namanya. Setelah itu adalah ada yang disebut verifikasi administratif terhadap dokumen yang diserahkan kepada partai politik. Lalu kemudian ada pengumuman di bulan September, yaitu pengumuman hasil verifikasi administratif. Lalu kemudian di Oktober ke November itu adalah verifikasi faktual, membuktikan validitas data secara empirik bahwa benar atau tidak, baik terkait kantorisasi, kepengurusan dan keanggotaan. Tapi sebenarnya tadi Bang Sofyan sebutkan di awal, kita sudah siap ya dengan semuanya. Insya Allah ya, September hasilnya bagus seperti itu ya. Setelah itu Bang, ya ini kan lagi jalan verifikasi sampai September. Apa yang dilakukan Partai Perindo jelang, kita tahu sebenarnya 2024, tapi pergerakan prosesnya kan singkat sekali, nggak berasa nanti ya. Selain itu apa yang dikerjakan Partai Perindo? Saya kira begini, pemilu ini kan kurang lebih dari 16 bulan. Iya, 16 bulan. Sangat dekat. Ya tentu kita paralel ya. Kerja administratif jalan, mengawal verifikasi, kerja elektoral jalan. Kemarin kita sudah rapat dengan bersama TGB dengan atas arahan ketum bahwa elektoral tetap jalan, melakukan kegiatan, penguatan struktur minimal, lalu kemudian menghantar caleg-caleg yang potensial yang bisa kita perjuangkan di Partai Perindo. Ya artinya bahwa hari demi hari partai semakin sibuk ya, semakin sibuk
karena kita tidak terlena dengan partai-partai yang sudah punya modal kapital yang besar, karena mereka incumbent ya tentu ya kita sebagai partai yang katakanlah baru ya, masih 10 tahun kan baru, masih bayi, tapi tentu ya keseriusan dengan semangat yang tinggi tetap itu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang kita bicara mengenai tema kita, demokrasi di tanah air. Kalau ya teman-teman pasti kan ya tahu Indonesia negara demokrasi. Mungkin kalau secara the easiest way untuk mengartikan demokrasi, ada pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, seperti itu. Ada kebebasan berpendapat, ada ya tadi ada hak-hak kayak pemilunya dari rakyat seperti itu, dan tapi ya nggak bebas juga, harus ada aturan seperti itu. Kalau dari Bang Sopyan sendiri melihat kehidupan demokrasi di tanah air, apakah sekarang lebih baik, atau mungkin kita tahu ya banyak undang-undang baru ya, apakah malah sebenarnya demokrasi yang kita anut ini mundur atau maju dari pandangan seorang Muhammad Sopyan? Kalau menurut saya jalan di tempat. Jalan di tempat ya. Di tempat. Kenapa? Saya kira ya transisi demokrasi Indonesia masih dalam jalan tempat. Masih banyak hal yang saya kira PR yang harus dibereskan ya. Tentu memang secara teori demokrasi berjalan secara prosedural ya. Misalkan pemilihan langsung ya. Kemudian ada ruang publik di situ. Ya. Tapi sejalan dengan itu secara substansi, secara value yang belum dapat menurut saya. Oke. Contohnya apa, Bang? Misalkan banyak fakta empirik ya, kita krisis soal absennya kritisasi terhadap kekuasaan. Sekarang bisa dilihat komponen-komponen, elemen-elemen LSM ya, aktivis segala macam udah banyak merapat pada kekuasaan, sehingga ruang-ruang kritis sudah tidak ada. Ini menjadi problem, dan ini PR buat demokrasi kita. I mean ya banyak yang masuk ke pemerintah, koalisi pemerintah. Tapi menurut Abang bahwa tadi kalau berat terlalu banyak di sana, nggak ada yang mengkritisi, itu bahaya ya? Bahaya karena demokrasi itu kan salah satu unsurnya adalah ada kekuatan civil society sebagai ada check and balances kontrol sosial ya, kontrol sosial yang kuat sehingga ya itu penting sebagai sebagai ekspresi terhadap kritik yang tentunya yang konstruktif ya, bukan kritik yang kemudian menjatuhkan, itu yang enggak baik. Nah itu adalah prinsip indikator demokrasi. Nah ini saya lihat periodisasi ini menjadi persoalan ya. Artinya jangankan misalkan mestinya lingkungan kampus ya, mestinya kan itu adalah sebagai sumber, sebagai agen of change ya, perubahan terhadap dinamika kebangsaan. Saya lihat hari ini mati suri. Nah ada apa? Apa karena banyak seniornya masuk kekuasaan dan sebagainya? Ini yang menjadi poin penting bagi saya untuk kehidupan demokrasi. Kampus-kampus tadi harusnya jadi agen perubahan, bagaimana mereka menyampaikan kritikan gitu ya. Mati suri tadi. Bukannya sekarang kita lihat tuh beberapa kali demo mahasiswa juga masih jalan, Bang, masuk kritikan masih ada, yang Abang tadi sebutkan bahwa mati suri misalnya gimana? Maksud saya mati suri itu hanya sifatnya temporal gitu. Habis itu langsung selesai, hilang begitu saja. Tidak ada yang menggerakkan ruang yang misalkan contoh ya, kan banyak kebijakan-kebijakan yang saya kira tidak pro rakyat ya. Meskipun situasi ekonomi kita belum pulih ya, karena persoalan COVID ya. Tapi itu tentu harus ada corong yang memberikan sebuah pencerahan. Ayo dong, masyarakat kita masih lemah. BBM tiba-tiba naik, tol diam-diam naik, tiba-tiba PLN naik, ojek online udah naik. Ojek online udah naik karena konsekuensi daripada mie instan saya juga dengar siap-siap. Mie instan udah mau mahal, lalu kemudian tiket pesawat menjadi problem ya. Terasa banget sekarang kalau pulang ke Palembang dulu hanya sekitar 600.000, sekarang udah 1,2. Ini kan luar biasa mahal. Kampungnya Palembang atau apa? Mertua Palembang. Ibu Palembang, Bapak Aceh. Iya, saya papa Palembang, makanya saya kaget. Pulangnya Palembang. Kita. Bukan lagi Wong Kito. Iya. Prabu Muli. Ngirup cuko, Bang. Iya. Oke, nah bicara
tadi bahwa memang kita terasa bahwa banyak kebijakan yang kadang tadi nggak pro rakyat, dan ya apa-apa sekarang inflasi juga tinggi, harga bahan pokok, harga transportasi, ya mobilitas juga susah sekarang, gimana merasa sih ya, listrik ya. Nah, kalau Bang Sofyan lihat bahwa sebenarnya hal yang kita rasakan ini kaitannya bahwa memang banyak kebijakan yang tidak dibuat untuk rakyat, dan ini berarti otomatis indikasi ya bahwa demokrasi di tanah air, ya salah satu cirinya kalau demokrasi itu berkembang adalah rakyatnya sejahtera ya Bang. Iya. Oke. Dan ini kenapa Bang Sofyan bisa bilang bahwa kita jalan di tempat, karena ya tadi ya ada pemilu, ada pilkada langsung segala macam, itu indikator istilah seremonial yang benar. Tapi di luar itu demokrasi yang sebenarnya rakyatnya bisa makan, bisa sejahtera, itu sangat jauh ya Bang ya. Jauh sekali. Oke. Nah, kalau kita ngobrol soal beberapa kebijakan, salah satu itu terkait pro kontra RKUHP ya. Kita tahu bahwa ini lagi digodok, dan beberapa pasal juga yang banyak dikritisi ya, mengkritik presiden, mengkritik pemerintah, itu juga bisa di penjara segala macam. Saya sih sangat paham bahwa kalau kita kritik tapi yang membangun sangat boleh, tapi ketika kritik yang menghina ya of course tidak boleh. Kalau dari bicara mengenai kebijakan RKUHP ini Bang, apa yang Bang Sofyan highlight di sini? Saya kira memang yang rame di media itu kan ada 14 hal yang krusial ya, nggak salah itu. Jadi ya ini menjadi penting sesungguhnya, itu harus dibuka. Ya harus dibuka, harus melibatkan rakyat, harus melibatkan elemen-elemen bangsa di situ untuk memberikan masukan-masukan. Dan kemudian undang-undang itu dibuat hanya untuk kepentingan orang yang punya kepentingan itu yang berbahaya maksud saya. Saya sepakat misalkan soal kebebasan berekspresi nggak usah dipasung, tapi soal ini kan kembali lagi pada rejim orde baru dong kalau itu mestinya itu menjadi sebuah persoalan ya. Ya kalau tadi saya sepakat dengan Mas Juno misalkan boleh kritik, tapi kritik yang konstruktif, membangun. Tapi kalau soal kebebasan ekspresi kemudian dipasung segala macam, ini kan menjadi masalah buat kehidupan demokrasi ke depan ya. Ini menjadi penting transparansi soal undang-undang. Sampai saat ini coba cek data itu, kita nggak akan dapat tuh pasal yang 14 krusial itu. Karena paling data lama ya, RKUHP yang lama, yang sekarang nah ini menjadi masalah. Pesan Jokowi kan kemarin itu data dibuka biar publik memberikan sebuah masukan yang baik, karena yang terpenting ada dalam undang-undang itu aksentuasinya adalah kemaslahatan manusia. Sepanjang tidak kemaslahatan untuk rakyat, saya kira hukum menjadi problem di situ. Jadi harus ada dialektika antara kepentingan hukum dengan kepentingan masyarakat. Mengakomodir kepentingan masyarakat itu yang terpenting. Kalau tidak itu, saya kira masalah. Karena kalau kita tahu kan, ini kan rancangan undang-undang ini memang tidak hanya soal kebebasan ya Bang tadi. Ada banyak beberapa hal yang ada yang soal bagaimana pidana mati, terus perzinahan, yang sangat personal ya. Hukumnya bisa masuk ke ruang pribadi gitu. Terus ada yang gelandangan yang dikenakan sanksi dan lain-lain. Nah, hewan peliharaan pun juga. Nah, menurut Bang Sofyan sendiri bahwa harusnya ini dibedah dulu, diajak dialog ya, tidak semerta-merta diketok seperti itu nantinya, karena ini juga kaitan bagaimana dengan aspirasi masyarakat ya Bang ya. Sebenarnya aturan ini bagus karena harusnya kita punya hukum sendiri ya, bukan warisan Belanda kan ya. Tapi lagi-lagi harusnya hukum yang kita buat mengakomodir ya, bagaimana masyarakat, bagaimana mereka, pendapat masyarakat. Sejauh ini kan masih RUU Bang. Apa yang harusnya dilakukan ketika agar meredam banyak yang tadi merasa bahwa hukum ini jangan dibuat semena-mena? Apakah memang tadi harus ada dialog, ada hal lain yang bisa dilakukan DPR sebenarnya? Ya sesungguhnya kan DPR itu kan perwakilan rakyat ya. Tentu jangan semena-mena dia mewakili lalu kemudian tidak ada keran dibuka gitu pada publik. Itu harus diajak banyak komponen-komponen elemen ya, kampus ya, akademisi ya, LSM, ormas terutama ya, untuk bagaimana memberikan masukan sehingga hukum itu benar-benar sesuai dengan kemaslahatan
rakyat Indonesia gitu. Dan kemudian hukum dibuat hanya untuk kepentingan penguasa, itu yang menjadi masalah. Itu problem. Saya kira ya satu sisi bahwa untuk masa depan demokrasi ini ya perlu dijalankan oleh DPR. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ada pasal-pasal siluman yang masuk situ sehingga publik tidak tahu. Nah kan bahaya kalau sudah menjadi menurut hukum. Bang Sofyan, pasal apa yang paling krusial yang harus ada dibuka ruang diskusi yang menurutnya kalau ini sampai salah ya bisa merugikan banyak orang? Yang mana yang paling menjadi concern? Ya saya kira soal apa ya, pidana mati kan juga menjadi hal yang terpenting ya. Apa harus ada ukurannya, batasannya. Dalam agama pun kan ada ukurannya yang pidana mati kan. Karena kan hukum membunuh pun juga tidak boleh. Artinya bahwa itu menjadi ukuran soal perzinahan ya. Itu seperti apa ya kan. Lalu kemudian soal yang ternak itu kan hewan peliharaan yang tidak dijaga. Itu kan menjadi problem. Lucu itu ya. Banyak kan itu kan masyarakat marginal. Iya, benar. Itu. Jangan sampai gara-gara itu kemudian dikandang dipidana. Ini kan pidana. Iya. Saya juga bayangannya ketika baca pasal yang apa hewan ternak yang tidak dijaga dan masuk ke misalnya halaman orang gitu ya. Benar bahwa itu kan banyak terjadi di daerah-daerah, di kampung-kampung. Kalau sampai misalnya masyarakat kecil yang kena itu ya, ya misalnya dia ternak bebek atau ayam terus tiba-tiba masuk ke ranah misalnya ruang ada perusahaan swasta, ya bisa-bisa aja yang tadi yang punya power yang menghardik anak kecil, orang kecil ya Bang ya. Dan ini perlu dilihat bagaimana harusnya pemerintah bikin peraturan bahwa ya yang mengakomodir gitu ya. Jangan ya tujuannya mungkin baik ya, tapi ya harus juga dengan beberapa pengecualian, penjelasan dan diajak tadi. Oke, menarik. Tapi ya semoga nanti ada ruang ruang diskusi seperti itu ya Bang ya. Yang memang kalau memang tadi aturannya bagus, ya harusnya masyarakatnya juga dilibatkan. Nah, kalau bicara mengenai ini juga menarik nih. Saya baca soal revisi Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI ya, supaya prajurit aktif maksud saya dapat menduduki jabatan sipil. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap nih. Bagaimana tanggapan Bang Sofyan? Kalau saya itu kemunduran. Jadi ingat zaman dulu ya? Iya, kemunduran dan mengkhianati amanat reformasi. Kenapa Pak? Saya pikir sudah jelas ya di TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 bahwa difungsi ABRI sudah dihapuskan ya. Jadi menjadi penting. Karena apa? Ciri-ciri pemerintah yang demokratis itu jabatan publik harus diisi orang yang punya kompetensi keahlian. Orang yang profesional. Sedangkan tentara itu dia punya keahlian dalam berperang, bertempur. Karena fungsi dia adalah menjaga negara ini, pertahanan. Bisa dibayangkan, pasti posisinya kan demokrasi itu kan tidak satu komando gitu, semua bisa berbicara gitu. Jadi saya pikir nih jangan kemudian apa yang sudah diperjuangkan oleh mahasiswa, oleh rakyat gitu, jangan kemudian mundurkan lagi gitu. Hanya gara-gara banyak orang yang pangkat non job. Kan tuh pangkat non job. Kan itu kan sebenarnya usulannya. Ya saya setuju misalkan mundur. Ya kalau mau ya mundur dong. Mundur dari TNI ya nanti kan. Baru kan dapat putusan MK jelas. Betul. Boleh mengisi jabatan publik kalau mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri karena dia tidak ada identitas melekat di situ ya. Betul. Kecuali yang pensiun gitu. Karena kan kita sudah banyak sejarah sudah belajar ya Bang ya. Bagaimana satu jabatan publik tapi diisi oleh tadi misal entitas misalnya TNI ya, ataupun dari entitas lainnya, dan itu cukup bahaya gitu ya. Bagaimana ya tadi namanya demokrasi kan, kita ingin satu jabatan publik memang orang-orang yang profesional, yang tidak terikat dengan satu ya matrah atau apalah, karena takutnya disalahgunakan, takutnya ada tekanan seperti itu. Dan ya walaupun ini masih wacana, semoga pemerintah dan ya tadi lebih jeli lagi ya melihat Undang-Undang Nomor 34 tentang 2004 ini tentang prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil, karena memang ya kalau ini sampai terjadi ya balik lagi kayak dulu seperti itu ya, dan itu yang kita takutkan. Tapi ada pengecualian. Kecuali negara dalam keadaan darurat.
Nah, oke. Boleh TNI ya, menguasai itu. Tapi keadaan darurat itu harus diumumkan oleh PBB. Nah, Tidak serta-merta, ada indikatornya. Oke. Jadi kalau kita yang baik-baik aja nggak bisa dong. Gak bisa. Kembalikan ke barak aja ke fungsinya. Itu PBB ya yang harus ngumumin ya, bukannya A atau B ya. Nah, kalau bicara tadi RKUHP terus undang-undang TNI tadi juga. Ini kita bicara demokrasi dan pemilu. Ya, ini pemilu kita kan tantangannya memang banyak ya. Ada istilahnya money politik, SARA juga ya, hal-hal yang kadang kita ingin pemilunya tuh memang jujur, tapi ya challenge-nya banyak seperti itu. Kalau bicara politik uang di tanah air, menurut Bang Sofyan, apakah ini salah satu ancaman terbesar untuk nantinya pemilu kita? Saya kira memang politik uang ini menjadi salah satu penyakit dan ancaman buat demokrasi masa depan demokrasi kita ya. Ini yang terjadi ya. Akhirnya apa? Kalau kemudian sistem pemilunya yang sungguhnya kalau masih seperti ini, ya itu akan dikuasai oleh orang yang berduit. Ini menjadi problem. Salah satu indikator kemunduran demokrasi itu kan adanya politik uang. Akhirnya yang dikuasai oleh para yang punya modal, sehingga kader-kader partai ya yang berjuang, yang punya integritas, kompeten, dia tidak bisa bertanding di arena itu. Nah ini menjadi catatan penting buat demokrasi ya, soal politik uang itu. Nah karena politik uang itu, karena politik itu mahal ya, saya kira catatan penelitian itu tahun 2019 pemilu yang termahal. Baik itu pemilu legislatif, presiden dan sampai pilkada ya. Nah karena itu konsekuensi dari pemilu mahal itu, akhirnya orang ingin menggalikan modal. Terjadilah konsekuensi dari korupsi itu sendiri. Nah ini menjadi pembahasan KPK ya. Sebenarnya KPK sudah mengusulkan bagaimana politisi-politisi itu ya harus diberi ruang gaji yang cukup sehingga tidak penyelewengan kewenangan jabatan ya. Tapi karena pemilunya yang mahal, Mas bisa bayangkan pilkada satu rekomendasi itu berapa, lalu kemudian kalau di daerah-daerah Sumatera gitu, itu satu suara bisa 200 ribuan, itu kan menjadi problem. Bayangkan kalau satu kursi aja thresholdnya rata-rata satu kursi itu 130 ribu. 130 ribu kali 200 ribu udah berapa? Untuk RI ya? Iya untuk RI ya. Nah, itu kali 200 ribu udah berapa duit? Berapa miliar itu? Sedangkan take-home DPR paling berapa? Paling sekitar 75 juta. Apakah cukup mengembalikan selama 5 tahun? Yang terjadi adalah kong kali kong, karena dia punya fungsi legislasi, hak budgeting, hak legislasi ya kong kali kong dengan ya komisi-komisi itu. Ya, ini menjadi bancakan. Bang, ini kan berarti ya karena tadi sistematis ya, politik kita mahal ya, biaya politik mahal. Dan akhirnya ya plus banyak juga yang terjun ke politik belum selesai sama dirinya. Jadi memang bukannya politik dia terjun ke politik buat bangsa dan negara, tapi buat nyari uang. Jadi dengan sistem yang mahal, memang tujuannya juga tadi untuk nyari pendapatan. Nah akhirnya ya kayak gini. Nah kalau bicara tugasnya partai politik, kita tahu kan kalau sudah tahu sistem politiknya mahal seperti itu, banyak juga parpol yang secara tidak langsung tidak mengakomodir bahwa tadi kadernya untuk harusnya kan dari awal semuanya dipersiapkan ya. Bukan tadi. Menurut Bang Sofyan, tanggung jawab parpol di sini di mana agar biaya politik juga bisa kita redam gitu, dan kita juga bisa membuat sistem politik yang lebih baik. Parpol harusnya seperti apa dalam merekrut anggota? Parpol itu adalah soal bagaimana memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik terhadap masyarakat. Bahwa politik itu mulia, politik itu penting, saluran kekuasaan, bahwa kekuasaan hanya bisa melalui partai politik. Jadi partai politik karena fungsinya yang sangat luar biasa, mulia, maka harus diisi orang-orang yang baik. Maka kecerdasan pemahaman masyarakat itu yang harus kita cerdaskan, memahami artikulasi tentang keberadaan partai politik. Kita bisa lihat ya hasil disertasi Prof. Budiono. Demokrasi itu tidak pernah subur di negara-negara yang maju, yang tidak maju, macam seperti kita, karena masyarakatnya masih di bawah, di ambang kemiskinan, disparitasnya masih tinggi, sehingga apapun wani piro.
Nah ini yang bahaya. Jadi karena kemiskinan itu sendiri. Karena literasinya kan tadi nggak nyampe. Karena masyarakatnya masih banyak yang marginal. Kita bisa bandingkan misalkan Amerika. Kita bisa nggak membayangkan seorang Barack Obama yang kulit backgroundnya hitam, beda, bisa hitam, menang minoritas, gitu ya. bisa memenangkan karena memang negaranya sudah maju, negara sejahtera. Baik. Masyarakatnya sudah mapan, sudah memahami tentang soal politik segala macam. Dia tidak butuh soal materi itu. Nah ini penting. Makanya sesuai dengan tujuan Partai Perindo itu kesejahteraan, politik kesejahteraan itu yang penting. Karena kalau masyarakatnya sudah kenyang ya, sudah pintar, politik uang juga wani pironya juga nggak ada lagi. Karena masyarakat itu sudah pintar bang, tadi literasinya sudah nyampe ya. Tapi lagi PR ya, ini PR pemerintah semuanya, bahwa bagaimana masyarakatnya harus memang sejahtera, sekolah ya, pendidikan, harga-harga ya. Jangan salahkan masyarakat juga kalau mereka akhirnya begitu, karena negara nggak hadir gitu ketika bicara memenuhi kewajiban rakyatnya. Dan ini jadi PR kita ya bang ya, bahwa semoga suatu saat masyarakat kita makin cerdas, makin sejahtera ya, angka kemiskinan bisa kita tekan, dan insya Allah nanti kalau kondisi itu ada, demokrasi kita pasti korelasinya bisa ya bang ya, demokrasi kita pasti lebih advance lagi ya, pasti yang kita lahirkan ya, baik itu produk-produk politik pasti lebih baik lagi. Jadi memang PR dari bawah yang harus kita perbaiki. Well, menarik. Nah, kalau bicara mengenai demokrasi, ruang lingkupnya luas ya bang. Dari Bang Sofyan sendiri melihat ke arah depannya ya, sekarang kan proses pemilu sedang dijalani ya. Perbaikan apa sih bang yang harus kita lakukan agar pemilu kita nanti 2024 ini nggak sia-sia, nggak cuma memenangkan tadi, ada hal yang memang kita bisa buat untuk perubahan untuk bangsa dan negara. Apa yang harus ya parpol atau anak bangsa lakukan di 2024 ini? Saya kira yang harus menjadi pertanyaan adalah demokrasi milik siapa. Nah selama sistem pemilu seperti ini adalah penekanannya adalah uang, ya demokrasi adalah milik orang yang berduit. Ini yang sangat berbahaya. Kalau ini sistemnya terjadi, saya kira bisa merusak demokrasi, masa depan demokrasi di Indonesia ya. Tentu ini menjadi hal penting ya, perlu juga melakukan sebuah rekonstruksi kembali ya terhadap undang-undang itu, apakah dikembalikan kepada proporsional tertutup ataukah tetap terbuka. Tapi ruang terbuka itu yang menjadi kompetisi yang tidak sehat. Siapa yang beruang ya itulah yang menang. Siapa yang punya keahlian kompetensi dia yang kalah. Ini menjadi persoalan. Mas Juno bisa lihat ya di beberapa dekade pasca reformasi, banyak elit-elit kampus yang biasanya duduk di jabatan ya, orang-orang akademisi, orang-orang intelektual, sedikit sekali duduk di jabatan-jabatan politik ya. Ini menjadi problem karena ruang-ruang itu mereka tersingkirkan oleh orang-orang itu. Nah ini menjadi masalah ya. Ya tentu ini PR buat kita ya, PR buat kita. Salah satu adalah bagaimana meningkatkan demokrasi. Kita harus pikirkan bangsa ini, kesejahteraan rakyat ini. Kalau rakyat soal SDM, sumber daya manusia, sejahteranya bagus, pasti pendidikannya akan meningkat. Ini kan ini problem Indonesia ya, soal disparitas pendidikan masih lebih dominan SD ya, perguruan tinggi hanya segelintir berapa persen dari jumlah penduduk ya. Ya tentu ini menjadi PR buat kita semua, para politisi, partai politik, ormas, lalu kemudian bangsa dan negara ya, karena punya tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang menjadi PR buat kita semua. Baik, Bang Sofyan, waktu kita sudah habis, sayang sekali, tapi bahasannya menarik sekali. Aku yakin bahwa pendidikan salah satu kunci untuk kita maju ya, dan disparitas tadi banyak yang memang masih belum punya akses untuk sekolah, ya akses untuk bekerja, akses untuk jangankan itu makan pun susah ya. Itu PR kita bersama. Ini bagaimana sebenarnya semoga banyak anak muda di luar sana semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, karena memang tanggung jawab kita tuh sebenarnya kita sama keluarga, sama orang tua, sama adik-adik. Di luar itu kalau kita bisa buat sesuatu yang lebih besar lagi untuk komunitas ya, memang harusnya seperti itu. Jadi jangan gampang nyerah. Gue percaya bahwa banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang pinter, yang kreatif, yang kuat ya, yang suatu saat bisa jadi
berkah untuk banyak orang. Dan salah satunya tadi bahwa partai politik, Partai Perindo ini mengakomodir untuk anak-anak muda di luar sana untuk jadi agen perubahan sesuai dengan value yang kita punya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Itu bukan value-nya Perindo doang, tapi teman-teman di luar sana harus punya nilai-nilai tadi, karena sadarlah bahwa kita hidup nggak cuma buat makan, tidur, tapi harus ada yang kita buat untuk bangsa dan negara. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih, nanti kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo. Jangan lupa untuk follow @partaiperindo. Terima kasih Bang Sofyan atas pemikiran dan sharingnya ya. Semoga sukses untuk semua rangkaian menjelang pemilu kita nanti. Dan lagi-lagi semoga Parpol, Partai Perindo khususnya bisa membawa banyak perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera. Dan terima kasih untuk semua yang sudah nonton Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga tadi harapannya sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra pamit undur diri. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.